إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali membaca kitab Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Semoga pembacaan kitab yang biasa kita lakukan pada kesempatan seperti ini Allah jadikan sebagai sarana kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, dan kemudian Allah tambahkan atas kita taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa terbimbing di atas jalan yang lurus sampai kita diwafatkan kelak di atas husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, digolongkan sebagai ahlul jannah, dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam mengomentari perkataan Al-Imam Al-Barbahari yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Sebelum kita membaca pernyataan Syekh Saleh, kita baca dulu perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu. Dan Al-Quran adalah kalamullah dan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan serta cahaya dari Allah. Walaysa makhluqan, dan dia bukan makhluk. Li'anna al-Qur'ana minallah, karena Al-Quran adalah berasal dari Allah. Wa makana minallahi falaysa bimakhluk, dan apa saja yang berasal dari Allah maka dia bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbalin rahimahumullah. Demikianlah seperti apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati mereka. Wa min qablihima minal fuqaha wa man ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Demikian pula apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum keduanya dari kalangan fuqaha, dari kalangan ahli fikih, dan orang yang hidup setelah keduanya dari kalangan para ulama ahli sunnah. Wal mira'u fihi kufrun, dan memperdebatkan tentangnya, tentang Al-Quran adalah kalamullah, apakah dia kalamullah atau bukan kalamullah, maka ini adalah sebuah bentuk kekufuran. Baik, kita sampai pada perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan ja'atil asy'ariyatu bi syai'in ajibin a'jaba min qaulil jahmiyah. Jadi orang-orang Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, yang pada hakikatnya bukan mengikuti madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hal ini, tapi mereka mengikuti madhab Kullab, Ibnu Kullab. Ini salah satu tokoh yang dinisbatkan kepada Asy'ariyah, atau dinisbatkan kepada Al-Asy'ari berkaitan dengan akidah. Bisyai'in ajib. Pengikut-pengikut Asy'ari ini datang dengan membawa sesuatu yang mengherankan. A'jaba min qaulil Jahmiyah, lebih mengherankan dari perkataan Jahmiyah, kata Syekh Saleh.
Faqalu, mereka mengatakan, kalamullahi yang qasimu ila kismain. Kalamullah itu terbagi menjadi dua, ma'anin wa alfa. Ya. Terbagi menjadi dua, yaitu makna dan lafaz. Makna dan lafaz. Yang mana nanti ya, orang-orang Asy'ariyah ini menganggap ma'anin itu kalamullahnya, alfaz ini makhluknya. Ya, ma'anin bukan makhluk, sedangkan alfaz adalah makhluk. Berbeda dengan Jahmiyah. Jahmiyah terang-terangan ya, terang-terangan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah makhluk, bukan termasuk sifat Allah. Taib, al-ma'ani hiya kalamullah. Ya, yang termasuk ma'ani di sini adalah kalamullah. Wallahu yusafu bi anna lahu kalaman wa huwal ma'nal qadimul qa'imu bi nafsihi. Bahwasanya Allah itu disifati dengan memiliki sifat kalam, dan dia maksudnya adalah al-ma'nal qadim, suatu makna. Dia bukan suatu perkataan ya, yang bersifat terdengar, yang muncul adanya huruf dan suara, tapi dia adalah suatu makna, satu hal yang kemudian bisa dipahami gitu ya. Al-Qadim, yang terdahulu. Artinya di sini orang-orang Asy'ariyah mereka tidak menetapkan bahwa Allah itu berbicara ya, mata sya'a wa kaifa sya'a. Mereka tidak memiliki keyakinan seperti Ahlussunnah bahwa Allah itu berbicara kapanpun dia kehendaki dan bagaimanapun dia kehendaki. Artinya orang-orang Asy'ariyah itu tidak menisbatkan sifat kalam seperti ini kepada Allah. Tapi sifat kalamnya Allah itu sesuatu makna, bukan dia lafaz, bukan dia suara, bukan dia ya, memiliki huruf gitu ya dari perkataan tersebut, tapi dia suatu makna yang al-qadim, yang terdahulu munculnya, sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Al-Qaim bi nafsihi, yang ya, Al-Qaim yang melekat pada zatnya. Ini satu hal yang menurut saya pribadi sulit untuk dipahami gitu ya. Sedangkan ketika Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Tinggal siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Termasuk juga berkaitan dengan ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya ya, sangat mudah seharusnya dipahami, meskipun kaifiyah hakikatnya kita tidak bisa mengetahuinya. Namun melalui ya, cara pemikiran orang-orang Asy'ariyah ini, maka sifat kalam itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami. Amma anna Allah yatakallamu biharfin wa bisautin fa hadha manfiyun 'indahum 'anillah. Adapun Allah yang berbicara ya, dalam pembicaraannya itu terdapat huruf dan suara, maka ini ya manfiyun, sesuatu yang ditiadakan menurut mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa makna berkata itu kan muncul suara, kan begitu ya. Tentunya perkataan itu muncul huruf-huruf yang tersusun dari perkataan tersebut, yang menyusun dari perkataan tersebut. Adapun bagaimana perkataan Allah ini yang kita nggak ngerti hakikatnya ya. Namun orang-orang Asy'ariyah mereka menganggap bahwa kalamullah itu kalam nafsi, istilahnya mereka. Kalam nafsi itu perkataan yang tidak terdengar suaranya, tidak tersusun dari huruf dan lafaz, tapi orang yang diajak bicara itu tiba-tiba tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kalam nafsi. Itu menurut mereka. Wa yaqulun huwa ma'nan qa'imun bi nafsi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang Asy'ariyah mengatakan
bahwa kalamullah itu makna, suatu makna, bukan suatu lafaz yang muncul di situ suara huruf-huruf yang tersusun ya. Tidak ada seperti ini. Qaimun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala, yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya kalamullah menurut mereka. Wa ammal lafdhu, adapun lafaz-lafaz, fahuwa kalamul makhluk, maka ini adalah kalam makhluk. Ai huwa min kalami Jibril atau min kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah dari perkataannya Jibril atau perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat berbeda sekali ya. Kalau ulama ahlu sunnah mereka sepakat ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat kalam yang apa? Yang hakiki. Artinya Allah Ta'ala berbicara dengan huruf dan suara yang didengar ya, dengan huruf dan suara yang didengar oleh makhluknya, namun tidak serupa dengan suara makhluk ya, tidak diketahui hakikatnya. Dan Al-Quran itu secara ijma' ya, secara sepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah adalah kalamullah yang hakiki dan dia bukan makhluk. Artinya apa? Makna dan lafadznya benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu kalau dari sisi makna dari Allah, tapi kalau dari sisi lafadz ini dari makhluk. Sehingga Quran yang kita baca itu lafadznya itu bukan lafadz dari Allah. Allah tidak pernah melafadzkan itu, kata mereka. Tapi yang kita baca itu imma lafadz itu datang dari Jibril, manakala Jibril mendapatkan kalam yang berupa makna tadi, istilahnya mereka kalam nafsi tadi. Satu hal yang tidak didengar oleh Jibril tapi tiba-tiba diketahui oleh Jibril alaihissalam, yang kemudian Jibril menyampaikan kalam nafsi Allah ini dengan lafaz-lafaz yang tertera dalam Al-Quran kita itu, yang didengarkan oleh Rasulullah dan kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada umat. Itu menurut mereka, sehingga lafaznya dari Jibril menurut mereka ini ya. Ada juga yang berpendapat dari kalangan mereka bahwa lafaz itu datang dari Rasulullah. Rasulullah mengetahui kalam nafsi ya, melalui Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu Rasulullah memahaminya dan kemudian menyampaikannya secara lafziyah, secara lafaz. Sehingga lafaz dari Al-Quran itu adalah makhluk menurut Asy'ariyah. Jadi ada pembagiannya. Bagian maknanya itu kalamullah, bagian lafaznya adalah makhluk. Nah, ini pun juga merupakan apa? Penyimpangan ya, merupakan bentuk penyimpangan dari. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa hakikat akidah Asy'ariyah dalam masalah ini itu tidak jauh beda dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk secara langsung. Kalau Jahmiyah tadi kan, kalau Asy'ariyah itu dibedakan. Istilahnya dalam hal ini apa? Adanya beda pengungkapan saja ya. Tapi dari sisi substansi bahwa Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah itu disepakati oleh mereka ya, disepakati oleh mereka. Intinya demikian. Faja'alul Qur'ana mukawwanan min syai'aini, maka Syekh Saleh mengatakan maka mereka orang-orang Asy'ariyah menjadikan Al-Quran itu tersusun dari dua unsur, dua perkara. Yang pertama min makhluk, dari makhluk yaitu lafadznya tadi. Yang kedua wa ghairi makhluk, dan bukan makhluk yaitu maknanya. Falahum saru ma'a ahli sunnah, maka mereka ya, maka tidaklah mereka menjadi bersama ahli sunnah. Dan ketika mereka mengatakan Al-Quran ghairu makhluk, walahum saru ma'al Jahmiyah, dan tidak pula mereka bersama Jahmiyah, wa qalu Al-Quran kulluhu makhluk, dan mereka mengatakan Al-Quran semuanya makhluk. Jadi di satu sisi ya, dia berusaha untuk menyerupakan dirinya dengan Ahlus Sunnah dengan mengatakan apa? Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi yang dimaksud mereka ini keliru. Karena mereka menganggap yang bukan makhluk itu maknanya Al-Quran.
Ya, maknanya Al-Quran, bukan lafadznya Al-Quran. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan makna dan lafadz adalah datang dari Allah dan dia bukan makhluk. Dan dia bukan makhluk. Sedangkan mereka Asy'ariyah juga mengatakan Al-Quran kulluhu makhluk. Quran itu semuanya makhluk kalau dari sisi lafadznya. Ini sesuai dengan siapa? Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kanu mudzabdzabina mithlu maqalatin nasara fil masih. Mereka ini goncang gitu ya. Seperti perkataan orang-orang Nasrani tentang Al-Masih, tentang Isa bin Maryam. Mereka mengatakan bahwa Al-Masih itu annahu mukawwanun min syai'aini. Al-Masih itu tersusun pada dirinya dua unsur. Yang pertama minal lahud, dari unsur ketuhanan. Rohnya itu roh Tuhan gitu ya. Wan nasud, sedangkan nasud tubuhnya itu tubuh manusia, tubuh makhluk. Wa yaquluna, dan mereka kemudian mengatakan ittahadal lahutu bin nasud, bahwa lahud unsur ketuhanannya itu bersatu dengan unsur manusia. Itu menurut orang-orang Nasrani demikian. Ini persis dengan orang-orang Asy'ariyah yang membicarakan tentang Al-Quran ini tadi. Ya. Secara makna dari Allah, tapi secara lafadz itu dari makhluk. Imma dari Jibril, imma dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu menurut mereka, salah satu tokoh mereka, imma itu sudah menjadi sebuah hal yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi sebuah Quran yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertulis di situ lafaz-lafaz makna daripada Al-Quran itu, yang kemudian Jibril membawanya, ya, menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala dan menurunkannya secara bertahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ada tiga, ya. Yang tiga-tiganya secara lafaz menurut mereka sama-sama makhluknya. Sedangkan maknanya dari Allah. Mereka meniadakan sifat kalamullah, berbicaranya Allah, ya berbicara, ini yang ditiadakan oleh mereka. Karena menurut mereka kalau dikatakan berbicara itu ada suara, ada lafaz yang keluar, ada huruf-huruf yang menyusun lafaz, maka ini sama dengan makhluk. Maka kita katakan ketika Allah menyatakan dirinya memiliki sifat kalam, maka kita ini jelas tahu apa yang dimaksud dengan kalam. Kita tahu kan kalam itu apa? Iya, orang kalau berbicara, bukan orang, maksudnya sesuatu yang dikatakan berbicara itu mesti ada suara dan huruf serta lafaz yang keluar dari pembicaraan itu, kan begitu. Bisa didengar, ya kan? Itu kalam itu. Dan ketika Allah menyebutkan dirinya memiliki sifat kalam, mesti makna kalam itu. Kenapa? Karena Allah membicarakan sifat ini bersama orang Arab yang paham makna kalam itu adalah perkataan yang mengandung suara, yang muncul huruf dan lafaz-lafaz yang terkandung dalam suara itu. Yang suara itu mesti didengar oleh yang lain. Ya kan? Paham enggak ini? Yang capek wudhu dulu. Ya, atau yang ngantuk wudhu dulu. Ini yang ditiadakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Tapi nanti kalau sedikit bingung tanyakan ya pada sesi tanya jawab. Falhasil, maka kesimpulannya, anna hadhihi mas'alatun 'azimatun jiddan. Kata Syekh bahwasanya ini adalah permasalahan yang besar sekali. Wala yahulannakum qaulul mukhadzilin alladziina yad'una annahum min ahli sunnah. Maka jangan mengherankan kalian, ya, perkataan orang-orang yang hina, yang mana mereka itu menyangka bahwasanya mereka termasuk ahli sunnah. Jadi orang-orang Asy'ariyah nggak mau mengatakan mereka sebagai, ya, ahlul batil, misalnya gitu ya. Mereka selalu mengatakan diri mereka ahli sunnah, meskipun berkaitan dengan beberapa sifat-sifat Allah mereka salah, ya, dalam menetapkannya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ma tahtamilu hadhil mas'alah hadzal jidal wal Imam Ahmad mubalighun fi kaunihi imtana'a an yaqula bi khalqil Quran. Mereka mengatakan
permasalahan ini ya, tidak mengandung adanya perdebatan, tidak mengandung adanya perdebatan. Artinya menurut mereka ya, yang demikian itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Wal Imam Ahmad mubalighun fi kaunihi, sedangkan Imam Ahmad itu menyampaikan ya, tentang kaitannya dengan hal ini. Beliau melarang orang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa anna al-mas'alata la tahtamilu kulla hadha mawjudun fi kitabati ba'di man yantasibu ila al-ilmi. Dan bahwasanya permasalahan ini tidak muhtamal ya. Maksudnya tidak bercabang, maksudnya ya satu. Jadi Al-Qur'an itu ghair makhluk, selesai gitu. Hadza mawjudun fi kitabati ba'di man yantasibu ilal ilmi. Ini ya terdapat di dalam kitab-kitab sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka mengatakan ma hasala baina Ahmad wa khusumi khilafun siyasi. Ada di antara mereka itu yang mengatakan bahwa Imam Ahmad itu terjadi perselisihan dengan beberapa khalifah di masanya, itu adalah khilafun siyasi, adalah perselisihan masalah politik, bukan masalah agama. Padahal nanti jelas ya, di sini nanti diberikan catatan kaki di sini tentang kisah dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan salah satu tokoh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, yaitu Ibnu Abi Du'ad. Nanti ada kisahnya. Fa idza ta'ammalta wajadta al-mas'alata laysat khafifah, maka ketika engkau memperhatikan hal ini ya, engkau akan mendapati permasalahan ini bukan permasalahan yang ringan, bukan permasalahan yang ringan. Idza nafa an yakuna al-Qur'anu kalamullah famadza yabqa ma'ana. Ketika seseorang itu meniadakan Al-Quran sebagai kalamullah, maka apa yang tersisa bersama kita ini? Idza uttila ar-rabbu min sifatil kalami fa hadza naqsun fi rabbi subhanahu wa ta'ala. Ketika Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ditiadakan dari sifat kalam, artinya ada orang yang meniadakan sifat kalam untuk Allah, fa hadza naqsun fi rabbi subhanahu wa ta'ala, maka tentu ini merupakan satu kekurangan. Artinya begini, kalau Allah itu dikatakan Allah tidak berbicara, maka berarti Allah, konsekuensinya apa di sini? Berarti Allah bisu. Ta'ala Allah ala hadza. Jadi ya, subhanallah, maha suci Allah, tidak mungkin Allah itu bisu. Tapi kalau menurut mereka, kalau ditetapkan Allah itu berbicara, maka nanti sama makhluk juga berbicara. Padahal berbicaranya makhluk dengan berbicaranya Allah itu tentu berbeda. Seperti halnya penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk juga berbeda. Tapi makna melihat sudah dipahami, makna berbicara sudah dipahami. Sesuatu yang namanya berbicara itu terdengar suara si pembicara, kan begitu. Akan muncul perkataan-perkataan dari pembicara tersebut. Itu makna daripada kalam secara bahasa Arab. Oleh karena itu ketika Allah SWT turunkan Al-Quran, Allah tekankan bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Sesuaikan makna dan pemahaman itu dengan makna dan pemahaman orang Arab memahaminya. Selesai sudah. Ya, jangan kemudian keluar dari itu. Li'anna alladzi la yatakallamu laysa biilahin, karena yang namanya zat yang tidak berbicara jelas dia bukan Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'ala al-yahudi lamma 'abadul ijla faqala alam yarau annahu la yukallimuhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela kepada orang-orang Yahudi manakala mereka menyembah patung anak sapi. Apa yang Allah celakan kepada patung anak sapi ini? Allah cela mereka ya, berkaitan dengan celaan pula kepada patung anak sapi ini. Allah berfirman, alam yarau annahu la yukallimuhum, bukankah mereka memandang bahwa patung anak sapi itu nggak bisa bicara sama mereka? Tidak bisa bicara sama mereka. Maka kalau Allah mencela patung-patung itu karena tidak bisa berbicara, nggak mungkin kemudian Allah tidak berbicara. Begitu.
Ar-Rabbu la budda annahu yatakallam, maka Rabb itu mesti berbicara. Wa yudabbir, dan mengatur, wa ya'muru wa yanha, dan memerintah serta melarang. Fallahu idza nufi'a anhu al-kalamu sara la yasluh, maka Allah ketika ditiadakan sifat kalam kepadanya, maka akan jadi apa? La yasluh lil ilahiyyah ta'ala Allahu amma yaqulu, maka tidak layak tentunya menjadi itu Tuhan, ya. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah SWT dari apa yang mereka perkatakan tentangnya. Fa hadhihi mas'alatun 'azimah. Maka sekali lagi Syekh menekankan, maka ini permasalahan yang besar. Oleh karena itu pembahasan seperti ini, Pak, ini tidak diangkat, ya, di tengah-tengah masyarakat orang-orang umum, ya, secara umum. Hanya dibicarakan dalam diskusi-diskusi dari kalangan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Diskusi khusus. Adapun Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah tetap menjelaskan akidah Ahlussunnah, akidah yang hak kepada seluruh umat. Dan akidah Ahlussunnah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita memahaminya. Tidak bertele-tele, tidak membuat kepala itu pusing gitu ya. Mudah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan agama ini untuk umat ini. Termasuk juga berkaitan dengan akidah. Walihada fa innal Imam Ahmad rahimahullah waqafa mauqifal jibal ar-rasiyat, dan oleh karena inilah, karena ini merupakan permasalahan besar menurut para ulama, maka diantaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah, beliau memiliki sikap yang luar biasa dalam hal ini. Sampai digambarkan di sini waqafa mauqifal jibal ar-rasiyat, beliau tegak berdiri seperti gunung yang kokoh dalam membela Al-Quran kalamullah. Walam yatanazal, dan beliau tidak pernah menyerah. Walam yata'awwal, dan beliau tidak ikut-ikutan menakwil Al-Quran, ya, atau menakwil sifat Allah. Wa sabara 'alal mihnah, dan beliau bersabar di atas ujian tersebut. Sabara 'ala sijni wa 'ala dharbi, beliau sabar ketika di penjara dan sabar ketika dipukul gitu ya. Wa 'alal ihanah, sabar ketika dihinakan. Bahkan beliau itu mendapatkan semua ujian-ujian berat ini min thalathati khulafa, dari 3 khalifah. Khalifah pertama yang memenjarakan beliau Al-Ma'mun, ya, ini pada saat, ya, Al-Ma'mun ini ada seorang bernama Bishr Al-Marisi, dia tokoh Mu'tazilah yang kemudian membuat Al-Ma'mun ini, iya, istilahnya tertarik dengan pemikiran Al-Quran makhluk, dan kemudian memaksa seluruh para ulama untuk menyatakan demikian. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah memilih untuk tetap tegas mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan beliau memilih jalan ini dan bersabar di atas siksaan demi menjaga akidah umat. Bayangkan Pak, kalau misalnya Imam Ahmad dalam peristiwa itu beliau melakukan yang namanya tauriyah misalnya. Tauriyah saja, kepura-puraan misalnya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, misal demikian ya, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh orang-orang yang setelahnya bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa yang terjadi? Sekian banyak umat itu akan tersesat. Tapi beliau memilih jalan untuk menghadapi siksaan yang berat itu demi untuk menyelamatkan akidah umat, tidak hanya di masa itu tapi di masa-masa yang akan datang, sehingga tidak dinukil sedikit pun perkataan dari Ahmad bin Hambal Al-Quran itu makhluk. Inilah bagaimana rasa cinta yang besar, ya, kasih sayang yang besar yang dimiliki oleh para ulama ahli sunnah. Ya, para ulama ahli sunnah memilih apa? Tegar tetap di atas kesabaran meskipun disiksa dengan siksaan yang berat demi untuk menyelamatkan akidah umat. Termasuk wal mu'tasim, al-mu'tasim billah, ini khalifah setelah Al-Ma'mun. Dan al-Watiq ini baru yang terakhir, baru kemudian dibebaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Setelah beliau rahimahullah berdiskusi dengan salah satu tokoh yang bernama Ibnu Abi Duat. Dan kisahnya ini di kitab ini dijelaskan. Kulluhum tataba'u ala ta'dzibihi. Tiap-tiap mereka ini tiga orang khalifah ini
itu berturut-turut mengadab siapa? Imam Ahmad, menyiksa maksud saya. Yuriduna minhu an yatanazal, mereka menginginkan agar supaya Imam Ahmad itu menyerah sudah, ikut apa yang sudah ditetapkan oleh mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Fa'aba rahimahullahu wa thabata, maka beliau enggan dan beliau tetap kokoh di atas akidah Ahlussunnah. Wa fi akhiri ahdil Wathiq yuqalu innahu raja'a lamma hasalat indahu munadharatun baina alimin min ahli sunnah wa baina Bishr al-Marisi wa inkasara al-Marisi wa 'inda dhalika taraja'a al-Wathiq. Dan di akhir masa al-Wathiq dikatakan sesungguhnya dia kembali kepada akidah Ahlussunnah ketika dia mendapati adanya munadharah, perdebatan antara seorang alim dari ahli sunnah, maksudnya adalah Imam Ahmad rahimahullah, wa baina Bishr al-Marisi. Ini tidak tahu ini Bishr al-Marisi atau Ibnu Abi Duat. Kalau di sini dikisahkan Imam Ahmad berdiskusi dengan Ibnu Abi Duat, sampai kemudian menjadikan Al-Wathiq kembali ke jalan ahli sunnah. Ada kisah di sini disebutkan, diceritakan ya, qala Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Ini sudah masuk Isya ya. Adzan dulu silakan. Kita lanjutkan ya. Jadi kisahnya begini. Ini tidak saya baca ya Arabnya ya, kelamaan. Jadi Ibrahim bin Asbat berkata, ini dalam kitab Siyar A'lamin Nubala ya, Siyar A'lamin Nubala. Ada seorang lelaki yang dibawa dalam keadaan terikat, maka kemudian fa'adkhala ala ibni Abi Duat bihuduril Wathiq, maka ya, didatangkan lelaki ini kepada Ibnu Abi Duat dan di situ dihadiri oleh Al-Wathiq. Al-Wathiq ini khalifah yang ketiga ya, yang menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian dia berkata kepada Ahmad bin Abi Duat, jadi musuhnya Imam Ahmad itu namanya Ahmad juga, gitu ya. Tapi Ahmad yang Mu'tazilah, dan Ahmad bin Hanbal Ahmad yang Ahlu Sunnah. Maka berkatalah kepada Ahmad bin Abi Duat, Imam Ahmad rahimahullah maksudnya, yang berkata, akhbirni an ma da'autum an-nas ilaihi, kabarkan kepadaku tentang apa yang kalian sampaikan kepada manusia. A'alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama da'a ilaihi am syai'un lam ya'lamhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ibnu Abi Duat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang kalian serukan kepada manusia, yaitu apa? Al-Qur'an adalah makhluk. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat, ataukah dia sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pilihannya ada dua kan gitu ya. Apakah Rasul tahu tapi kok nggak disampaikan sama Rasul, ataukah Rasul nggak tahu tapi kamu yang tahu? Nah gitu ya. Ini cerdasnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Ibnu Abi Duat mengatakan bal alimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan fakana yas'uhu an la yad'u an-nas ilaihi wa antum la yas'akum. Bagaimana kamu ini gitu ya, menurut Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, maksudnya Al-Qur'an adalah makhluk, dan Rasul mencukupkan diri untuk tidak menyampaikannya kepada manusia. Tapi kenapa kalian kok tidak merasa cukup dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya kalian menyampaikan hal itu, padahal Rasul tidak menyampaikan. Ini tentu apa? Pukulan telak untuknya. Berarti dia menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu dibenarkan oleh Rasulullah, gitu. Menurut mereka kan begitu kan? Diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun terdiam ya dan bingung. Wadhahikal Wathiq, dan kemudian Al-Wathiq, Khalifah Al-Wathiq tertawa pada saat itu. Wa qama qabidan ala famihi, dan beliau Al-Wathiq berdiri sambil menutup mulutnya. Ya. Malu dia kan, kelihatan kalau ketawa di hadapan rakyatnya. Dia masuk ke tempat ya, majelisnya, wa madda rijlaihi wa huwa yaqul ya. Kemudian ya, beliau mengatakan, Al-Wathiq mengatakan sambil tertawa tadi ya, amrun wasa'a Rasulullah SAW an yaskut anhu wa la yasma'na.
perkara yang Rasul SAW mencukupkan diri untuk diam darinya, tapi hal itu tidak mencukupkan kita untuk diam. Berarti ini kan menyelisih Rasulullah gitu. Thumma amara an yu'tiya syekh 300 dinar wa an yarudda ila baladihi. Kemudian Al-Wathiq memerintahkan untuk diberikan oleh beliau kepada syekh ini, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, 300 dinar dan kemudian dikembalikan ke negerinya. Ini kisah singkatnya, tapi yang cukup panjang seperti yang di bawah ini. Jadi dikisahkan dari Tahir bin Khalaf, beliau mengatakan, aku mendengar Al-Muhtadi Billah Ibn Al-Wathiq mengatakan, Al-Muhtadi Billah ini putranya Al-Wathiq, dan Al-Muhtadi Billah ini Ahlus Sunnah, dan Al-Muhtadi Billah dialah yang menghukum Ahmad bin Abi Duat, Ahmad bin Ibnu Ibn Abi Duat, dan juga menangkap putranya Ahmad bernama Muhammad bin Ahmad bin Abi Duat, mengambil seluruh hartanya dan menjatuhkan jabatannya, maksudnya mencopot jabatannya. Jadi Al-Muhtadi Billah menceritakan, karena Abi, yaitu Al-Wathiq, adalah bapakku Al-Wathiq, apabila dia menginginkan untuk membunuh seseorang, maka dia akan menghadirkan kita semuanya, orang-orang itu dihadirkan. Maka kemudian dia menceritakan, fa'utiya bi syaikhin makhdud muqayyad, maka didatangkan seorang syekh yang rambutnya itu disemir, muqayyad dalam keadaan terikat. Ini makhdud, disemir bukan disemir hitam ya, tapi disemir dengan warna-warna yang dibolehkan. Faqala Abi, maka kemudian bapakku Al-Wathiq mengatakan, i'dzanu li Ahmad bin Abi Duat wa ashabi, berikan izin untuk Ahmad bin Abi Duat dan kawan-kawannya untuk datang. Maka kemudian masuklah, didatangkanlah Syekh Ahmad bin Hanbal, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Bayangkan ya, Imam Ahmad disiksa sama khalifahnya tapi masih mau salam sama khalifah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Faqala la salam Allah alaika. Kata Al-Wathiq, tidak ada salam Allah atas kamu, tidak ada keselamatan Allah atas kamu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya, sejelek-jelek adab itu adabmu. Kata Imam Ahmad, ya, mencela siapa? Al-Wathiq tadi. Kalau Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan ketika kalian yang diberikan penghormatan, pemuliaan berupa salam, maka hormatilah atau balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya, atau paling tidak yang semisal atau sebanding dengannya. Dalam surah An-Nisa ayat 86. Kemudian Ahmad bin Abi Duat berkata, ar-rajul mutakallim, dia berkata, ya, dia yang berkata dulu. Qala kallimhu, Al-Wathiq mengatakan, berkatalah dia, ya, kalimhu, katakanlah. Faqala ya syekh. Kemudian Ibnu Abi Duat diperintahkan untuk berkata terlebih dahulu, ya syekh, wahai syekh, maksudnya Imam Ahmad, ma taqulu fil Quran, apa yang kau katakan tentang Al-Quran? Ya, intinya kemudian Imam Ahmad ya membalik ya pertanyaan itu kepada Ibnu Abi Duat. Mataqulu anta, apa yang kau katakan tentang Al-Quran? Maka Ibnu Abi Duat mengatakan makhluk, dia makhluk. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadza syai'un alimahu Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wal khulafa am lam ya'lamu. Apakah perkara ini tentang ucapanmu yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, itu diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh Abu Bakar, dan diketahui oleh Umar serta para khulafa ur-rasyidin yang lain, ataukah mereka tidak mengetahuinya? Maka Ibnu Abi Duat mengatakan, syai'un lam ya'lamu, ini sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Wah, pinter ya Ibnu Abi Duat ini, keblinger dia. Ini nggak ngerti, Rasul nggak ngerti masalah ini, yang ngerti mereka. Qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, syai'un lam ya'lamu, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat.
wa alimtahu anta, dan kau lebih mengetahui tentangnya. Fakhajal, maka di situ dia malu, ya. Kena jebakan gitu ya. Jebakannya Imam Ahmad. Kemudian justru apa? Ibnu Abi Duat minta diulang lagi pertanyaannya. Sama pertanyaannya ya. Al-masalatu bihalih. Kata Imam Ahmad, pertanyaannya sama. Ma taqulu fil Qur'an? Apa yang kau katakan tentang Al-Qur'an? Makhluk, kata dia. Syai'un alimahu Rasulullah, apakah itu perkara yang diketahui oleh Rasulullah? Dia jawabnya sebaliknya. Ya. Ibnu Abi Duat mengatakan iya, sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah. Kalau tadi kan tidak tahu kan dia. Sekarang tahu. Maka kata Imam Ahmad, a'limahu wa lam yad'un nasa ilai? Apakah Nabi tahu kemudian Nabi tidak menyampaikannya kepada manusia tentang hal ini? Maka dia mengatakan iya. Nabi tahu dan Nabi tidak sampaikan ini sampai saya yang menyampaikannya, maksudnya begitu. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan fawasi'ahu dzalik. Apakah Nabi mencukupkan dirinya untuk tidak menyampaikannya? Dia mengatakan iya. Afala wasa'aka ma wasi'ahu wasi'al khulafa ba'dahu. Bagaimana engkau tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi dan para khulafaur rasyidin mencukupkannya setelahnya? Maksudnya, kalau Rasul itu memang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan Rasul mencukupkan diri pengetahuan itu untuk dirinya, bukan untuk umat, kenapa kamu kok lancang gitu loh? Ya, kok lebih keminter daripada Rasul menyampaikan itu kepada umat. Kalau itu menurut anggapanmu, Rasul itu menganggap Al-Quran adalah makhluk. Jadi maju kena mundur kena ya. Maka kemudian pada saat itu berdirilah Al-Wathiq, kemudian dia masuk ke dalam suatu ruangan dan kemudian dia mengulang perkataan siapa? Imam Ahmad tadi. Pertanyaan Imam Ahmad itu diulang. Ya. Yang di situ dipikir betul sama Al-Wathiq bahwa ini benar ini perkataan ini. Enggak keliru ini. Ini pinternya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Enggak panjang-panjang dialognya, cukup segitu sudah skakmat sudah. Kemudian tsumma amara bi raf'i qaidi syekh, ya, kemudian Syafa Al-Wathiq tadi memerintahkan untuk melepaskan ikatan syekh tersebut yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan memerintahkan untuk memberikan 400 dinar. Dalam riwayat ini disebutkan 400 dinar. Wa saqata min 'ainihi Ibnu Abi Duat wa lam yamtahin ba'da ahadan. Dan jatuhlah martabat Ibnu Abi Duat di hadapan Al-Wathiq. Jadi Al-Wathiq sudah meremehkan Ibnu Abi Duat. Dihinakan oleh Allah ya Ibnu Abi Duat ini, dan kemudian Al-Wathiq tidak lagi memberikan ujian kepada seorang pun setelahnya. Maksudnya tidak lagi ditanya setiap orang, kamu meyakini Al-Quran makhluk atau bukan makhluk gitu. Sudah tidak lagi begitu. Karena di masa 3 khalifah sebelumnya itu ya, Al-Wathiq, kemudian sebelumnya itu tadi adalah siapa tadi? Bapaknya Al-Wathiq tadi, kemudian Al-Ma'mun. Itu semuanya selalu menguji orang. Kalau dikatakan kepada orang itu Al-Quran apa makhluk atau bukan, kalau dia menjawabnya bukan, ditangkap, dihukum. Ada yang juga dihukum mati gitu. Atau dipaksa, paling tidak dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan Ibnu Abi Duat ini akhir hayatnya sengsara. Ya, diceritakan di sini sebuah kisah yang dinukil dari sahab.net. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu orang yang sangat senang memberikan maaf, kecuali kepada ini Ahmad bin Abi Duat ini. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah berdoa, Allahumma innahu zalamani, ya Allah sesungguhnya dia Ahmad bin Abi Duat itu telah menzalimiku. Wa mali min nasirin illa anta, dan tidaklah aku memiliki penolong kecuali engkau. Allahumma ahbishu fi jildihi wa adzibhu. Ya Allah, tahanlah dia pada kulitnya dan adablah dia. Sehingga diceritakan, jadi pada saat dia Ahmad ini dalam keadaan yang sudah jatuh ya di mata Al-Wathiq, bahkan kemudian di masa Al-Mutawakkil billah tadi justru diambil seluruh hartanya, direndahkan martabatnya. Pada saat itu dia terkena penyakit. Diceritakan
dari lisannya dia mengatakan tentang penyakitnya, inna li syakkan law qarida bil maqarid masy'artu bihi. Sesungguhnya ada satu bagian tubuh saya, kalau itu dipotong tubuh saya itu dengan gergaji atau semacamnya, saya nggak akan merasakan sakit, nggak terasa sakitnya. Wa akhar, tapi tubuh bagian yang lain, law waqa'at alaihi dzubabah fa ka'annahul jahim. Kalau ada seekor lalat nempel pada tempat tubuhku yang itu, bagian yang itu, maka seakan-akan aku ini terkena siksaan neraka jahim, saking sakitnya. Jadi sebagian tubuhnya itu mati rasa, sebagian tubuhnya sangat sensitif, sangat peka sekali, sangat sakit. Kemudian ada sebagian orang datang kepada Ahmad bin Abi Duat ini sambil mengatakan, wallahi ma ji'tuka aidan. Demi Allah saya datang kepadamu ini enggak dengan tujuan untuk menjengukmu. Ini orang ini datang tambah nyukurin gitu ya. Tambah sakit ya, diceritakan di sini semakin parah dia sakitnya akhirnya dari perkataan ini. Demi Allah aku datang kepadamu bukan untuk menjengukmu. Wa innama ji'tuka li'u'azzika fi nafsika. Akan tetapi aku ini datang kepadamu ini untuk ya mengucapkan istilahnya begitulah ya. Wa ahmadullah alladhi sajjanaka fi jasadik alladhi huwa ashaddu 'alaika 'uqubatan min kulli sijni. Dan aku memuji Allah yang telah memenjarakan kamu dalam tubuhmu, yang itu lebih parah ya, sebagai sebuah hukuman untukmu daripada seluruh penjara. Jadi perkataan ini akhirnya apa? Fazadahu dzalikal kalam huznan wa ghamma. Maka bertambahlah dari perkataan itu ya, perasaan sedih dan gundahnya si Ahmad bin Abu Duat, sehingga semakin memperparah sakitnya. Dan dia pernah mengatakan begini ya, suatu ketika ya pada saat Imam Ahmad bin Hanbal Imam ini diceritakan di sini gini. Jadi wal jadir bidzikri anna maradahu jaa istiftah min nafsihi 'alaiha indama da'a 'ala nafsihi yauma an qutila Imam as-Sunnah Ahmad bin Nasr. Jadi perkataan ini atau siksaan ini layak untuk siapa? Ahmad bin Abi Duat tadi, Ibnu Abi Duat tadi, dikarenakan dia sendiri yang pernah ngucap gitu ya, pernah ngucap. Jadi ketika seorang imam ahlu sunnah namanya Ahmad bin Nasr, bukan Ahmad bin Hanbal ya, pada saat itu dihukum mati di hadapan siapa namanya Ibnu Abi Duat, dia berkata kepada Khalifah Al-Wathiq waktu itu, habasani Allah fi jildi in kana qatluhu khata. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku terpenjara pada kulitku apabila hukuman mati ini adalah hukuman mati yang didasari oleh kesalahan. Dia menjamin, menggaransi betul bahwa ajarannya itu ajaran yang hak, yang benar. Sampai masalah dihukum matinya Ahmad bin Nasr ini, menurut dia ini dia layak untuk dihukum mati karena dia sesat, padahal dia ulama ahlu sunnah, imam ahlu sunnah wal jamaah. Nah dia sampai mengatakan gitu, istilahnya ngujar ya. Faja'atil ijabah ar-rabbaniyah al-karamah samawiyah ala sidqi sunnah wa dalalil bid'ah. Maka datanglah ya ijabah dari Rabb, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kemuliaan dari langit atas benarnya sunnah dan sesatnya bid'ah, dibalik sama Allah keadaan. Sehingga perkataan siapa tadi? Ibnu Abi Duat dirasakan olehnya di akhir hayatnya. Sampai separuh badannya seperti tadi. Sampai juga itu merupakan doanya Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan kejelekan untuk. Nah, ini keadaan manakala seseorang itu ya berada di atas kebid'ahan dan kemudian ya militan dalam kebid'ahannya, ya, maka bahaya. Ya. Tapi insyaallah untuk kalimat yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini ada pertanyaan barangkali?
Nggak ada pertanyaan. Iya. Antum langganan ya untuk bertanya. Iya silakan Pak. Ayo Pak. Assalamualaikum. Iya. 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 Kebodohannya siapa? Iya. Ya. Iya, iya, iya. 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 Jadi di sini kita nggak mengunggulkan satu dengan yang lain ya. Kedua-duanya memiliki keunggulan sendiri. Cuman di sini yang jadi keunggulan untuk Imam Ahmad, kita tidak membahas atau membandingkan ya tadi ya, sama-sama memiliki keunggulan. Tapi dari sisi keunggulan Imam Ahmad ini, dan kita tidak mencela strategi komunikasi ini, karena komunikasi ini membuat al-wathiq sadar, memutus rantai rantai penyiksaan kepada ulama Ahlus Sunnah yang berpegang teguh di atas al-haq. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan ya. Beda dengan tadi Imam Syafi'i, selamat dia, tapi dia tidak membuat rantai pemaksaan terhadap ulama Ahlus Sunnah atau para umat Ahlus Sunnah ini ya, pengikut Ahlus Sunnah ini untuk berada dalam kesesatan. Itu nggak memutus rantai itu gitu. Hanya bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Tapi kalau Imam Ahmad bukan hanya tujuannya untuk menyelamatkan dirinya, dan bahkan beliau tidak menginginkan untuk selamat dirinya ini. Ya, kalau seandainya beliau ingin selamat untuk dirinya sendiri, maka mudah bagi beliau untuk melakukan tauriyah. Makanya tadi di awal saya katakan beliau mudah untuk melakukan tauriyah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ada beberapa tokoh di masa itu ketika dipaksa ya, jadi tentara datang ditanya, ya, Al-Quran makhluk atau bukan makhluk menurut kamu? Dia mengatakan amma hadza al-Quran gitu dia. Al-Quran hadhihi hadza wal makhluk. Ya, Al-Quran hadza wal makhluk. Al-Quran ini adalah makhluk kata dia. Maksudnya ini itu dia menunjukkan jari tangannya. Yang menunjukkan kalau maksud yang berbicara itu, yang makhluk itu jari tangannya bukan Qurannya. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi kalau Imam Ahmad bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau pengen seperti itu, Imam Ahmad lebih cerdas daripada orang-orang yang mengatakan tadi. Artinya punya cara beliau untuk menyelamatkan diri. Tapi maksud beliau itu tetap mengatakan dengan tegar bahwa Al-Quran kalamullah itu adalah untuk menyelamatkan apa tadi? Akidah umat. Itu yang dipegang sama beliau. Makanya termasuk ulama yang jarang ya di masa itu ya untuk yang memiliki niat untuk menyelamatkan akidah umat, itu diantaranya Imam Ahmad ini. Beliau ingin menyelamatkan umat, dan tidak hanya umat di masa itu, tapi umat di masa yang akan datang, sehingga terjagalah kemurnian akidah Ahlussunnah bahwa Al-Quran itu kalamullah. Coba bayangkan, tadi makanya saya sampaikan, coba bayangkan kalau misalnya Imam Ahmad katakanlah pada saat disiksa itu dipaksa kan gitu kan, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, dan dalam syariat boleh misalnya dengan paksaan seperti itu dia mengatakan Al-Quran makhluk, tapi hatinya tetap meyakini di atas keimanan yang benar. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan Al-Quran kalamullah? Ini nanti akan jadi hujah orang-orang yang ingin menyesatkan umat.
Itu loh, Imam Ahlus Sunnah saja menyatakan Al-Quran makhluk. Jadinya rancu nanti. Apalagi masalah akidah ya, bukan masalah perkara-perkara furu'iyah. Makanya beliau rela mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan akidah ummah. Itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad. Sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Imam Ahmad, terputuslah rantai pemaksaan ini. Ya, melalui dialognya antara beliau dengan Ibnu Abi Duat tadi. Ya. Dan ini menunjukkan kecerdasan luar biasanya Imam Ahmad. Saya nggak mengatakan Imam Syafi'i nggak lebih cerdas ya, karena nggak kita bandingkan di sini. Tapi jasa Imam Ahmad dalam hal ini sangat besar, dan kecerdasan beliau tentang hal ini sangat tinggi, karena mengedepankan kemaslahatan umat daripada kemaslahatan diri sendiri. Bisa dipahami maksud saya? Jadi begitu. Ya, itu mungkin bisa disampaikan ke orang-orang ini. Kalau memang masalah jawaban, bisa saja Imam Ahmad memberikan jawaban yang mungkin hampir serupa dengan siapa? Imam Syafi'i tadi. Tapi tujuannya bukan untuk itu. Orientasinya bukan ke sana, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi menyelamatkan akidah umat. Dan memutus apa tadi? Rantai pemaksaan kepada akidah yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Dapat dari mana? Sumber itu dari mana dapatnya? Baca. Iya. Ada banyak hal syubhat-syubhat yang aneh-aneh itu dimunculkan ya. Yang intinya ya ditujukan untuk menjatuhkan. Padahal ya syubhat seperti itu justru secara tidak langsung dia juga menuduh Imam Ahmad lebih jahil, kan begitu. Tanpa perlu apa? Membandingkan ya. Para ulama-ulama kita tidak perlu kita bandingkan Syafi'i lebih alim, tidak bisa seperti ini. Ini muncul dari orang-orang yang fanatik mazhab yang berlebih-lebihan. Ya. Padahal Imam Syafi'i diunggulkan oleh Imam Ahmad, ya, dimuliakan sama Imam Ahmad karena Imam Syafi'i gurunya. Tapi Imam Syafi'i meskipun dia gurunya tetap mengakui bahwa Imam Ahmad itu memiliki keunggulan lebih daripada dirinya dari sisi ilmu hadisnya. Sehingga banyak Imam Syafi'i mengambil istifadah pelajaran yang besar dari Imam Ahmad dari sisi ilmu hadis. Artinya di sini murid dan guru saling apa? Saling mengisi gitu. Kekurangan masing-masing saling mengisi. Wallahu a'lam. Kalau misal itu dikatakan oleh orang yang menyatakan bahwa dirinya Ahlussunnah dan tidak perlu membeda-bedakan antara mazhab A, mazhab B dan C selama itu mazhab imam yang 4, maka secara tidak langsung itu sudah menjadi apa? Penistaan ya dirinya kepada salah satu imam mazhab ini, yang menurut dia di satu sisi juga merupakan mazhab yang diterima dalam Ahlussunnah dalam masalah fikih. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Cukup ya? Atau tanya lagi, Pak? Tidak. 7:30. Kita tutup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.